Ini misalnya ini ide-ide atau contoh ini, apakah kemudian ini yang waktu itu bilang kok Ahok membuat kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap? Itu Bukan. konteksnya karena itu Bukan. udah lebih Bukan. punya ide-ide Oh, bukan. macam-macam ini. Kalau ide dari dulu mah aku mah nggak putus-putus lah. Cie. Ya, karena teman banyak. Kan dengan si A, si B, si C gitu kan. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Saya kira Pak Heru ini orang baik ya. Anda optimis IKN akan berhasil kok? Basuki Cahayapurnama, kok Ahok, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Nah, saya mau nanya Ahok sebagai politisi, sebagai orang politik yang pernah jadi wakil gubernur di Jakarta dan gubernur di Jakarta. Ya. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Ya, saya kemarin waktu orang masih ngadu sama saya beberapa. Menurut saya itu administrasi agak sedikit masalah. Tapi masih ada beberapa kelurahan, PTSP yang bekerja dengan baik. Nah, ada yang bekerja dengan baik. Terus pasukan-pasukan, dulu sebenarnya pasukan merah, biru, segala macam itu bukan soal pasukan kerja saja. Itu adalah balai latihan kerja versi saya sebetulnya. Dan itu yang kok Ahok lihat tidak dilanjutkan atau minimal itu tidak? Yang dikeluhkan orang gitu loh. Sampah masih di mana-mana. Kalau dulu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Kalau pejabat gubernur yang sekarang tuh banyak disorot publik juga. Saya kira Pak Heru ini orang baik ya. Saya kenal beliau kan ya. Masa kan jabatan banyak. Akhir-akhir ini saya tanya kemana Pak Heru? Lebih banyak di IKN. Menyiapkan untuk 17 Agustus. Ya kan nggak ada wakil. Kalau dulu kan gubernur sibuk kemana-mana, kan ada wakil yang kerja kan. Kalau PJ kan nggak ada wakil. Yang jelas memang posisi gubernur Jakarta kan disorot banyak pihak. Dan warga Jakarta kan warga yang kritis-kritis kok. Iya. Jadi aku mau nunjukin nih beberapa cuplikan statement Pak Heru Budi yang kemudian rame di ini misalnya nih. Yang banyak dapat tanggapan warga. Yang kalau udara kan bukan cuma transportasi tersebut, tapi juga ada wilayah tetangga yang sekarang kalau industri. Kalau dari Pemprov DKI ada upaya kemarin CFD dijadiin tempat kampanye tuh antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, sekarang di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Yang bener aja. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Kok sependapat tidak dengan penilaian Pak Heru tadi sebelum dia menjabat Jakarta tidak diurus? Saya kira masyarakat Jakarta yang jawab lah. Nanti saya nggak diurus, seolah-olah saya nyerang Pak Anies lagi. Kan sohib juga kita. Sohib semua. Sohib semua. Makanya saya bilang, tidak sependapat dengan Pak Heru. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Memang ada beberapa yang kotor karena pasukan warna-warni juga. Kalau konteksnya bukan hanya itu, tapi secara keseluruhan? Iya, saya kira kalau dia bilang kalau kinerja buruk, ya ASN akan dikirim ke IKN. Saya kira sih semua orang juga akan dikirim ke IKN kalau memang udah pindah gitu ya. Kan tergantung karir. Kalau buat ASN kan sudah ditandatangan, kemanapun siap. Nah sama juga tuh ada orang kritik kan, buang kemana-mana. Saya kira itu kadang-kadang satu istilah yang slip of tongue lah. Maksudnya bukan buangan. Anda optimis IKN akan berhasil kok? Saya nggak ikutin. Tapi waktu saya di Pertamina itu, saya sangat optimis akan cepat. Kalau kita pakai semua wilayah kerja, semua aset di Pertamina. Karena sudah ada struktur jalan kan. Kita bukan buka hutan baru gitu loh. Kalau mau di Kaltim. Akan lebih cepat, kita punya tanah bisa ribuan hektar segala macam. Jadi Anda termasuk kalau cuma pengen jadi ibu kota gitu ya. Lebih cepat kan. Dan nasib Jakarta setelah nanti IKN menjadi ibu kota? Enggak kan ada masalah. Sama tetap jadi ibu kota, orang pintar banyak di Jakarta, semua orang kaya di sini, bangunan gitu banyak. Yang penting Jakarta dijaga, jangan tenggelam lah. Karena kan kita kan terus turun kan. Nah mau nggak mau kita mesti nyontoh cara Belanda, gimana cara nutup, cara
Ya, Tapi termasuk posisi pulau reklamasi segala macam gitu. tidak akan posisi ibu kota di Kalimantan tidak akan mengubah arti strategis Jakarta. Iya, saya kira ke depan kan makin bagus kok. Kalau kita lihat dari Jakarta punya desainnya, saya kan tanda tangan sama Menteri PU zamannya Pak SBY dulu. Kita tuh ada 6 ruas tol dalam kota waktu itu. Terus saya nggak tahu dievaluasi atau enggak. Kita ada 2 auto ring road. Nanti salah satu auto ring road yang lain itu nyambung sampai ke Sentul. Dan bahkan yang berikutnya lagi itu bisa motong kayak rancamannya semua nyambung. Jadi ke depan ada kereta semuanya, orang-orang tuh akan mulai tinggal di pinggiran sebetulnya. Oke. Yang gitu kan. Nah, Jakarta tentu kan jadi kota yang mahal karena tinggalnya kota, tapi bagaimana pemerintah harus bantu. Misalnya kemarin saya tanya teman, ini cerita aja lah. Ini kalau betul-betul susah makanan bagaimana? Orang di PHK gitu banyak. Tapi nggak makan gimana? Sakit udah oke lah, kita bisa tanggung lah. Kalau makan gimana? Saya bercanda begini. Tapi saya bisa lakuin, saya bilang. Ya harusnya kantor pemerintah suruh anak-anak SMK praktek saja bikin nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Sisa nasi malam restoran kan banyak. Terus nasi goreng terus ditulis. Yang tidak ada makanan silakan makan. Nah, kenapa mesti nasi goreng terus? Supaya yang punya makanan bosan dong pagi siang malam nasi goreng kan. Terus anak-anak SMK jadi praktek. Kita tahu di mana. Buka aja makan. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu loh. Nggak usah 71 triliun ya. Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya. Adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo pasti makan siang bergizi yang dong. bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu ini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lu mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma mas saya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Kayak bisa kayak gitu loh. Yang makanya itu gampang. Oke. Kasihan ke mak lu duit. Ya kan? Ini misalnya ini ide-ide atau contoh ini. Apakah kemudian ini yang waktu itu bilang kok Ahok membuat kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap? Itu konteksnya karena itu udah lebih punya ide-ide macam-macam ini. Kalau ide dari dulu mah aku mah nggak putus-putus lah. Iya. Ya, karena teman banyak. Kan dengan si A, si B, si C gitu kan. Dia untuk ngomong aku dapat ide kan. Tapi kalau ini kenapa? Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Iya dong. Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya. Jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan. Saya nggak bicara harga. Kalau harga sama kekuasaan Tuhan kasih orang milih kok. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gua ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan. Waktu gitu kan. Putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang itu yang saya maksud itu. Dan ketika mengatakan itu berarti siap kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak. Termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada, apakah Jakarta saya atau masih apapun. tetap politisi kan. Sebagai kader politik di tugas mana pun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega saya pasti bilang dong, Bu, saya nggak mau yang itu, Bu. Ya kira-kira gitu. Jadi nggak mau yang mana kok? Iya, teman-teman suruh pergi nih. Ke NTT lah, ke Sumut lah, ke Bali lah, kemana-mana.
Saya bilang, aduh Bu, kalau boleh jangan deh Bu. Nah Ibu tugasin saya tuh ngajar aja. Di Jakarta nama Ahok kan muncul di rekomendasi Masa Jakarta DPD. tuh PDI Perjuangan nggak bisa majukan. Kursi kurang 6. Makanya dengan cara pemikiran yang sama teman-teman bilang begini, daripada lu kagak maju, kenapa nggak maju di Sumut? Karena di Sumut kursi cukup kan. Terus saya bilang, dari dulu, ini mirip kayak dulu di Bangka Belitung. Saya ngumpul KTP nggak kekumpul Jakarta. Terus kenapa nggak pulang ke Bangka Belitung jadi gubernur? Saya jawab, saya ini bukan mau jadi gubernur kok. Saya ini cuma mau jadi showcase, kasih tahu nih, ini loh bisnis model, kalau mau memanage kota itu seperti apa gitu loh. Oke. Kalau mau manage rakyat itu seperti apa, supaya ada standar. Jangan orang merasa, nggak mungkin lah punya gubernur yang tiap pagi siang malam balasin WA kita, ngurusin kita, terus datang ke balai kota diladenin, nggak ada apa dibantuin. Kan itu kan persepsi kita dulu. Nah ketika saya muncul di Jakarta, balai kota jadi milik semua orang. Oke. Lo nyangkut ijazah, semua operasional saya kirim bantu. Kan jadi itu sesuatu yang saya maksud. Kembali ke situ. Jadi sebagai kader partai akan tunduk pada apapun keputusan partai. Dan saat ini keputusan partai belum ada karena untuk kalau kita bicara di Jakarta kan Partai udah putuskan gini, sebetulnya Bu Mega udah minta sama saya, makanya saya ngajar kan. Kan beberapa kepala daerah sudah dapat rekomendasi surat. Nah saya disuruh ngajarin gimana sih caranya bisa menang. tapi berarti bukan sebagai calon. Kelihatannya bukan ya. Tadi Ahok bilang rasanya tidak akan maju sebagai calon tapi ada penugasan lain. Yang namanya tapi kalau kita masih fokus di situ kok soal siapa yang akan dicalonkan PDI Perjuangan. Yang jelas nama Ahok waktu itu masuk rekomendasi, ada nama Pak Pras juga. Kemudian yang menarik ada nama Anies Baswedan. Ya. Dan setelah itu sempat ada kode-kodean tuh antara Mbak Puan dan Mas Anies ini nih saling lempar kode. Aku mau minta tanggapan Pak Ahok soal itu. Pak Anies juga katanya tertarik juga ya? Iya. Menarik juga Pak Anies. Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju untuk kemajuan PDIP juga menarik. Bagaimana membaca saling lempar kode ini ya kok? Pertama harus tahu dulu konsep PDI Perjuangan. PDIP ini ada partai kader dari sejak Bung Karno dirikan. Kita ini ada partai ideologi. Jadi bagi partai yang demokratis tentu akan menampung dari seluruh pemilih mau siapa. Maka disitulah nama Pak Anies juga ikut terjaring untuk dimasukkan. Nah soal nanti seleksinya bagaimana, tentu partai punya kriteria-kriteria untuk menentukan. Dan tentu sebagai partai kader, partai tentu akan lebih utamakan kadernya sendiri daripada orang luar. Itu yang saya tahu secara partai politik seperti itu. Tapi dalam perhitungan real politiknya karena memang tidak ada satupun partai di Jakarta yang bisa maju sendirian, Betul. harus berkoalisi. Betul. Dan mungkin saja dalam proses bargaining politik itu ada take and give, termasuk salah satunya PDIP. Saya nggak tahu putusan DPP seperti apa, tapi yang sepanjang yang saya tahu sebagai partai kader, itu PDI Perjuangan itu tidak pernah mengorbankan prinsip ideologi dibanding pragmatis. Saya ambil contoh begini, waktu kasus saya, itu dari popularitas 70 sekian persen, karena ada tersangka penista agama kan merosot habis. Waktu merosot habis, tentu secara politik, secara kajian, PDI Perjuangan harus mendrop saya. Ganti dengan Bu Risma, sempat kalau di Tempo gitu loh, siapa gitu loh. Tapi bagi Ibu Mega, dia mengatakan, kenapa tidak Ahok? Ini hanya merosot kan cuma karena tekanan massa, karena ada semacam tuduhan yang belum terbukti juga di pengadilan kan. Nah ini nih konsep Ibu Mega nih. Terus saya bilang sama Ibu, Bu, kalau saya maju, PDI Perjuangan pasti kalah Bu. Udah merosot kok. Trennya udah turun kok. Udah dibilang penista agama kok. Udah ayat-mayat di mana-mana kok. Pasti kalah nih. Terus Ibu bilang, berpartai harus ada prinsip. Mau jadi apa ideologi partai ini? Kalau Pak Ahok yang petahana, kerja bagus, jujur, harus mundur karena tekanan orang. Soalnya kita partai kan harus menang Bu. Kemenangan itu bukan dapatkan jabatan. Kemenangan itu kita berhasil mengedukasi rakyat, memahami ideologi partai kita. Pak Ahok sadar nggak kenapa partai dari didikan bapak saya dia bilang bisa bertahan hari ini dengan gempuran-gempuran? Karena kita ini partai kader dengan ideologi yang jelas. Oke. Nah kalau kita ditekan orang lalu mundur, ini partai mau jadi apa? Nah ini model-model yang belum sampaikan. Jadi saya kira buat saya isu seperti ini mesti tanya ke DPP lah, jangan saya. Tapi saya udah kasih tahu kira-kira kayak gini lah.